Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuljana dari jurusan PGMI. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang ilmu teknologi. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Kata sejarah sudah tidak asing lagi bagi para penuntut ilmu. Sejak dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi pun, kata ini masih sering didengarkan. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajarat yang berarti pohon. Dalam istilah bahasa asing lainnya, sejarah dalam bahasa Inggris disebut history, dalam bahasa Prancis histoire, dan dalam bahasa Jerman Geschichte. Sedangkan istilah kata history yang lebih populer digunakan saat ini berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, termasuk gejala-gejala manusia yang bersifat kronologis, berbeda dengan penyebutan istilah sains yang merupakan gejala alam yang bersifat tidak kronologis. Sejarah secara makna bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sejarah lahir sebagai ulusan kejadian-kejadian di masa lampau dan sejarah sebagai suatu pisau analisis terhadap fakta-fakta masa lampau. Berikut saya akan menjelaskan tentang periode-periode sejarah yang terjadi pada masa lampau. Yang pertama ada periode awal Islam. Periode awal Islam ini sering juga disebut sebagai fase yang mana kitab suci Al-Quran baru diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Periode ini dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Periode ini bermula dengan ditandainya kemajuan kepustakaan Arab, pengajaran Islam, dan penyebaran pokok-pokok peradaban Islam. Corak perkembangan peradaban Islam pada periode ini lebih cenderung meramu antara peradaban Islam dengan konsep-konsep Imperium Timur sebelumnya, baik dari sisi ekonomi maupun monoteistik yang telah ada. Kemajuan periode tersebut ditandai dengan adanya kreatifan umat Islam mendirikan sebuah konsep negara baru dan institusi kemasyarakatan yang bisa berjalan selaras antara institusi negara dengan agama. Kemudian dari sini lahirlah kebijakan-kebijakan baru dari kepemimpinan setelah wafatnya Nabi alaihi wasallam, Khulafa ar-Rasyidin, yang mampu membawa kebijakan Islam bisa diterima luas di seluruh kalangan. Yang kedua, pada masa Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, salah satu seorang pimpinan suku Quraisy pada zaman jahiliyah atau pra-Islam. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah atau Fathul Mekah. Sepeninggalnya Rasulullah, Bani Umayyah bercita-cita ingin mengganti jabatan Rasulullah sebagai khalifah. Namun keinginan itu tidak mereka buka secara terang-terangan, lantaran khalifah yang ditunjuk langsung oleh masyarakat yaitu Abu Bakar dan kemudian digantikan Umar bin Khattab. Setelah diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah, disinilah Bani Umayyah mulai menyebarkan misi-misinya untuk meletakkan dasar-dasar khalifah Umayyah, dan Bani inilah Umayyah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat posisinya agar bisa menaklukkan kota Syam tunduk di bawah kendalinya. Yang ketiga, ada masa Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan Islam pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Meskipun gerakan terjemahan naskah-naskah asing sudah dimulai sejak pada masa Umayyah, namun puncak keemasan pada masa Abbasiyah. Upaya penerjemah yang dilakukan Abbasiyah tidak hanya bersumber dari naskah Yunani saja, melainkan sumber lain seperti bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah juga bukan hanya dari kalangan Muslim saja,
Namun, banyak juga ditemukan penerjemah Nasrani Syria dan Majusi Persia. Yang keempat ada masa modern. Periode modern ini secara umum dimulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki gorak dan pembaharu masing-masing. Seperti Indonesia, perkembangan pengetahuan Islam di negara ini tidak bisa lepas dari peran dua organisasi masyarakat besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang didirikan Muhammad Darwishi atau kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, secara garis besar membawa misi ingin mengajak umat Islam Indonesia di samping belajar ilmu-ilmu agama, juga mendalami ilmu-ilmu umum. Keinginan itu kemudian diejawahkan dengan membangun lembaga-lembaga formal yang diajarkan dengan sistem dan model seperti sekolah pada zaman kolonialisme. Dalam lembaga tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenalkan pemikiran para reformis Islam terkemuka seperti Jamaluddin Afgari, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di bidang teknologi. Peradaban Islam sangat berbeda dengan Yunani, Romawi, dan Bizantium dalam memandang teknologi. Para cendekiawan Muslim di era kekhalifahan menganggap teknologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Fakta itu terungkap berdasarkan pengamatan para sejarawan sains Barat di era modern terhadap sejarah sains di abad pertengahan. Para ilmuwan Muslim memberi perhatian pada semua jenis pengetahuan praktis, mengklarifikasi ilmu-ilmu terapan dan subjek-subjek teknologis berdampingan dengan telah-telah teoritis. Ungkapan Ahmad Y. Al-Hasan dan Ronald R. Hill dalam Islamic Technology. Sejumlah kitab dan risalah yang ditulis para ilmuwan Muslim tercatat telah mengklarifikasi ilmu-ilmu perapan dan teknologis. Menurut Al-Hasan, hal itu dapat dilihat dalam sejerat buku atau kitab karya cendekiawan Muslim seperti Mafatih al-Um, karya Al-Khwarizmi, Ihsan al-Ulum, karya Al-Farabi, kitab An-Najah, karya Ibnu Sina, dan buku-buku lainnya. Al-Amiri berpendapat bahwa ilmu mekanika sebagai cabang matematika. Tak heran jika ia memasukkannya dalam sebuah kelompok bersama aritmatika, geometri, dan musik. Dari penyelidikan yang kami lakukan terhadap ilmu-ilmu matematika, dapat dikatakan bahwa sama sekali tak berdapat kontradiksi antara ilmu-ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu keagamaan. Tutur Al-Amiri yang wafat pada 380 Hijriah atau 991 Masehi. Di era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim telah mengkelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologis sebagai berikut: ilmu jenis-jenis bangunan, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang pusat gravitasi, ilmu pengukuran dan pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, ilmu tentang mesin kerak, ilmu tentang mesin-mesin militer, serta ilmu pencarian sumber air tersembunyi. Dan itulah teknologi-teknologi yang telah tercipta dari dulu. Hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang sejarah perkembangan di bidang pendidikan dan ilmu teknologi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.